Bu Tasmi mereply. Oke. Nah, nanti kalau bersama saya suka memanfaatkan apa namanya? Saya suka memanfaatkan OneNote yang ada di MS Team ya. Jadi kalau kalian buka MS Team kalian, saya nggak tahu dosen lain pakai atau tidak ya. Nah, di MS Team itu nanti ada kelas notebook. Kalian bisa buka. Kelihatan ya layar saya? Terlihat, Pak. Kelas notebooknya ini kalian bisa buka. Nanti kalian akan dapat halaman seperti ini. Nah, kemudian kalian bisa klik yang ada tanda seperti buku ditumpuk ditaruh berjejer 3 ini. Kalian bisa klik. Kemudian untuk materinya saya taruh di section namanya Content Library. Nah, di section Content Library kalau kalian klik di situ ada materi. Diklik materinya. Nah, nanti di materi ini ada daftar materinya apa saja di situ. Nah, materi hari ini saya sudah masukkan ke situ, termasuk PDF yang dari Bu Tasmi ya. Pertemuan 16-17 itu. Kalian bisa pilih yang mana saja. Nah, nanti semua perubahan yang saya lakukan, jadi coret-coretan yang saya masukkan di sini, kalian bisa lihat secara otomatis ya. Oke, sudah siap masuk ke materinya? Siap, Pak, insya Allah. Nah, untuk materi metode numerik, kalian semuanya sudah install Python ya? Atau belum? Kalau belum, saya sarankan segera install buat sekalian belajar juga ya. Dan kalian saya minta untuk familiarisasi diri dengan library yang namanya NumPy sama Matplotlib. NumPy ini untuk banyak operasi matematis yang kita bisa lakukan dengan mudah dengan NumPy. Dan Matplotlib ini untuk plotting. Ya, contohnya seperti ini. Di sini kita bisa plot ya. Nah, sekarang mengapa kita belajar yang namanya regresi linear? Waktu semester pertama dan semester kedua kalian mengikuti perkuliahan fisika dasar maupun kimia dasar ya. Dan di perkuliahan itu ada praktikum dan mungkin saya tidak tahu apakah ada atau tidak. Ketika praktikum kalian ada data yang diobservasi. Ada nggak? Ada, Pak. Ada ya. Mungkin bentuk data yang diobservasi ketika kalian plot itu akan seperti ini. Misalkan hari pertama jumlahnya sekian, hari kedua jumlahnya sekian, dan seterusnya. Kalau dilihat data observasi ini, kalau dilihat dia kira-kira sebenarnya seperti suatu garis lurus, tapi ada apa namanya? Ada fenomena lain yang membuat data ini nilainya bergeser dari garis lurus itu. Ya. Kalau kita gambarkan garis lurusnya, kurang lebih seperti ini.
Nah, kalau kita lihat di sini ya, kira-kira garis lurus ini bisa menggambarkan pola pergerakan data ini, ya, data yang kita observasi, sehingga nih, kalau misalkan kita mau tahu berapa jumlahnya di misalkan hari ke-9,5 atau hari ke-5,5, ya kita tahu bahwa oh kira-kira nilainya ya ada di garis itu dengan error yang kita tidak tahu ya. Errornya bisa naik ke atas datanya atau bisa turun ke bawah. Bahkan terkadang kita bisa memprediksi dari pola ini tidak semua kasus terjadi ya, tapi terkadang dari semua pola ini, kalau kita perpanjang datanya, kita bisa tahu kira-kira, oh nanti dia akan tetap mengikuti pola garis ini. Entah akan ada di atas garis ataupun di bawah garis, tapi setidaknya nilainya tidak jauh dari garis warna biru ini. Misalkan di sini saya coba perpanjang menjadi misalkan menjadi 100 hari gitu ya. Misalkan seperti ini ya. Ternyata walaupun 100 hari, oh dia polanya tetap mengikuti garis lurus itu. Walaupun datanya misalkan ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, dalam hal ini, garis lurus ini, ya, pendekatan kita mencari garis lurus sehingga kita bisa mengikuti polanya ini, ya. Persamaan garis lurusnya ini kita dapatkan dari suatu proses yang namanya regresi, yang disebut dengan regresi. Kalau persamaannya berbentuk garis lurus, regresinya disebut sebagai regresi linier. Apa itu regresi linier? Kita berangkat ke sini sekarang ya. Hurufnya terlalu kecil atau cukup? Segini? Cukup. Cukup, Pak. Terlihat ya? Cukup. Oke. Apa itu regresi linier? Misalkan kita punya satu set data dari hasil percobaan atau dari hasil observasi apapun ya. Misalkan kita mengobservasi jumlah kendaraan di jalan setiap jam dan lain sebagainya. Atau kalau atau kita mau mengobservasi fluktuasi harga minyak dan lain-lain. Nah, data hasil percobaan itu pada umumnya kita punya pasangan. Misalkan di sini pasangan hari dengan jumlah atau hari dengan volume atau jam dengan jumlah atau lain-lain ya. Tergantung datanya. Misalkan hubungan tekanan dengan volume dan lain sebagainya ya. Ada banyak pasangan data yang bisa kita observasi. Kita ambil notasi matematikanya, misalkan pasangan yang pertama adalah X1 Y1, kedua X2 Y2 dan seterusnya. Maka dari data hasil percobaan ini
regresi persamaan data ini kalau kita lihat ternyata trennya itu berbentuk kurang lebih garis lurus. Kita kembali ke plot ini tadi ya. Misalkan plot garis lurusnya saya hilangkan dulu. Ya. Kita hanya lihat datanya saja. Oh ternyata datanya ini kira-kira bentuknya bisa didekati dengan garis lurus. Ya. Kalau di kasus ini. Maka kita bisa tuliskan data tersebut sebagai bentuk persamaan garis, yaitu Y sama dengan suatu konstanta A0 ditambah konstanta A1 kali X ditambah error. Errornya ini apa? Kita kembali ke plot ini lagi. Sekarang saya mau tunjukkan lagi. Kayaknya kebesaran ini ya. 10. Saya ambil data yang lebih kecil lagi aja. Kira-kira kita pakai data yang lebih kecil dulu ya. Errornya ini yang mana? Errornya adalah selisih dari data yang kita observasi dengan persamaan garisnya, dengan data ideal dari persamaan garisnya. Jadi kalau di contoh ini ya, errornya adalah misalkan 150 dikurangi berapa itu? Mungkin 120 gitu ya. Kita nggak tahu ya. Jadi kira-kira errornya yang pertama ada 30. Yang kedua ternyata errornya lebih kecil dan seterusnya. Error ini ada di situ. Nah, kita ingin dari sini, kita ingin mencoba mendekati semua set data ini, pasangan data ini, dengan persamaan garis ini, sedemikian sehingga error yang dibentuk, ya, jadi selisih antara data observasi dengan garisnya, itu selalu dapat dibilang cukup kecil. Kalau dari persamaan garis ya, kalau dari persamaan garis, A0 ini berarti menunjukkan pergeseran garisnya ya. Kalau A0-nya sama dengan 0, maka ketika Y-nya 0, X-nya, maka ketika X-nya 0, Y-nya pasti 0. Tapi dengan adanya 0, ini berarti kita menggeser garisnya entah ke atas ataupun ke bawah. Kemudian A1 ini adalah kemiringan garisnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk menentukan A0 dan A1 sedemikian sehingga errornya ini selalu paling kecil. Errornya selalu bisa dibilang kecil gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini ya, misal kita definisikan error itu adalah, misal kita buat error itu adalah data observasi dikurangi data garis. Data garis yaitu data dari hasil regresi. Berarti kira-kira ya errornya kalau misalkan kita lihat di gambar ini ya. Untuk data yang pertama, errornya kira-kira positif atau negatif? Positif. Positif. Positif karena data hasil observasinya ada di atas garis ya. Yang kedua, positif atau negatif? Negatif.
negatif, dan seterusnya ya. Nah, kalau cuman error itu kan pada dasarnya selisih ya. Kalau selisih itu kan kita tidak peduli mau positif atau negatif. Sehingga ketika kita ingin kalau tadi kita punya errornya yang satu positif, satu negatif, kalau kita jumlahkan semua errornya, bisa jadi jumlah errornya 0. Padahal yang kita mau bukan itu. Yang kita mau adalah jumlah dari selisih errornya itu negatif. Maaf, jumlah dari selisih errornya itu mendekati 0. Nah, caranya gimana? Bisa kita menggunakan, misalkan kita ambil nilai mutlak. Misalkan ini error yang normal ya. Kemudian kita buat error absolut. Kita pilih menggunakan nilai mutlak. Kalau errornya kita mutlakan semuanya, jadi kita cuma menghitung selisihnya saja, tidak peduli dia mau di atas ataupun di bawah garis, maka semakin banyak titik yang jauh yang tidak dekat dengan garis, jumlah dari semua errornya semakin besar. Betul tidak? Betul, Pak. Betul. Ya. Mengerti. Nah, cuman ketika kita punya ini, ya, misalkan kita ambil jumlahnya, kita ambil jumlah errornya. Pertanyaan saya adalah, ketika kita ingin mencari nilai minimum, titik di mana nilai suatu fungsi itu minimum, kalau kita menggunakan tanda mutlak, itu bisa nggak kira-kira? Bisa atau sulit atau tidak bisa? Bisa, Pak. Pakai pangkat 2. Oke. Pakai pangkat 2 karena ada persamaannya di situ ya. Iya, karena biar nggak negatif deh. Iya. Kalau kita ingin mencari pembuat minimum suatu fungsi, di kalkulus kita pelajari bahwa pembuat minimum suatu fungsi itu adalah apa? Yang turunan pertama sama dengan 0, Pak. Ya, betul sekali. Turunan pertamanya sama dengan 0 ya. Kalau kita punya jumlahnya itu adalah nilai mutlak, ya, jumlah dari nilai mutlak, maka mencari turunannya lebih sulit. Karena nilai mutlak itu tidak semuanya, tidak di semua titik dia memiliki turunan. Nah, untuk regresi linier, itu yang digunakan adalah error kuadrat. Alasan mengapa error kuadrat, error kuadrat itu maksudnya adalah data observasi dikurangi data regresi dikuadratkan. Mengapa kuadrat? Di antara alasannya adalah kalau nilai mutlak itu bisa dibilang dia masih linier, ya. Sehingga peningkatan errornya itu tidak signifikan. Sedangkan untuk kuadrat, peningkatan errornya, semakin besar errornya, maka kuadratnya juga akan jauh lebih besar. Di sisi lain, ya, dengan menggunakan kuadrat ini kita bisa kita bisa menjamin dia punya turunan di hampir semua titik. Nah, yang kita lakukan dalam mencari persamaan regresi linier
adalah kalau kalian belajar statistik ya, biasanya langsung dikasih persamaan regresi linear tuh ini. Tapi di metode numerik ini kita belajar sedikit bagaimana kita bisa mendapatkan persamaan itu. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita dihadapkan dengan permasalahan yang lebih rumit, kita bisa membuat persamaan regresi kita sendiri. Nah, di sini dijelaskan bahwa salah satu cara melakukan fitting itu dengan meminimumkan jumlah error. Ya. Tapi kalau jumlah errornya saja yang kita hitung, kan tadi kita sudah bahas bahwa errornya itu bisa positif, bisa negatif. Sehingga jumlah errornya ini bisa jadi negatif, bisa jadi positif, bisa jadi juga 0. Gitu ya. Dan itu bukan yang kita harapkan. Maka kita menggunakan bisa menggunakan jumlah dari mutlak errornya atau jumlah dari kuadrat errornya. Yang kita pakai adalah jumlah dari kuadrat errornya. Di sini, ini ada salah tulis kayaknya Bu Tasmi ya. Ini harusnya GI A0 ini A1 XI. Yang saya maksud di situ Y observasi adalah ini ya. Ini adalah Y data observasi. Yang bagian ini ya, minus ini adalah data regresi. Kita tadi sudah sampai di errornya ya. Nah, metode yang paling dikenal adalah dengan cara mengurangkan mencari kuadrat terkecil dari errornya. Yaitu metode yang namanya least square error. Jadi kita sudah punya persamaan jumlah kuadratnya ya, di sini. Jumlah dari kuadrat error ya. Bukan jumlah dari error dikuadratkan, tapi jumlah dari kuadrat error. Errornya dikuadratkan dulu semuanya, baru dijumlahkan. Kita punya bentuk yang ada di paling kanan ini ya. Yang saya kasih garis bawah merah. Nah, dari bentuk ini, pertanyaan di awal tadi, yang kita ingin cari adalah A0 dan A1 sehingga errornya, sehingga jumlah dari kuadrat errornya itu minimum. Bagaimana caranya? Tadi sudah disinggung bahwa caranya adalah kita membuat turunan pertamanya terhadap variabel yang ingin kita cari ya, sama dengan 0. Variabelnya yang mana? Dalam hal ini, ya, karena kita punya datanya adalah YI dan XI, maka variabelnya adalah yang kita treat sebagai variabel adalah A0 dan A1, yang saya kasih garis bawah biru. Turunannya seperti apa? Kita turunkan. Yang pertama turunan terhadap A0. Persamaan 1,4. Turunannya adalah ini. Turunannya sudah benar atau enggak?
Ada yang bisa beritahu saya ini turunannya sudah betul atau belum? Sudah ya? Karena kita ingin menurunkan dari masing-masing elemennya, karena kita ingin menurunkan terhadap A0 di sini. Maka kita bisa turunkan masing-masing elemennya. Hasilnya adalah 1.4. Ya, kalau tidak percaya, kalian bisa lakukan seperti ini. Tulis lagi si SR-nya. Itu dalam bentuk langsung indeksnya. Nggak dalam bentuk jumlah itu, tapi kita tulis langsung seperti ini. Y1 min A0 min A1 X1 kuadrat tambah Y2 min A0 min A1 X2 kuadrat dan seterusnya ya, sampai tambah YN min A0 min A1 XN kuadrat. Kalau kita turunkan terhadap A0, maka kita punya do SR do A0 adalah, kita turunkan masing-masing, karena masing-masing semuanya penjumlahan ya. Karena penjumlahan, maka kita bisa turunkan, yaitu 2 kali Y1 min A0 min A1 X1. Kemudian dikalikan turunannya min A0 terhadap A0, yaitu min 1, berarti min 2. Min 2 lagi Y2 min A0 min A1 X2 min dan seterusnya. YN A0 min A1, ini min 2 aja. XN kuadrat. Maaf, kuadratnya hilang. Dari sini kita bisa tulis balik ke dalam bentuk jumlah. Jadi kita punya dia min 2, kan min 2, semuanya punya min 2 ya. Min 2-nya bisa kita keluarkan. Kemudian dikalikan jumlah I dari 1 sampai N. YI min A0 min A1 XI. Begitu juga dengan yang turunan terhadap A1. Kita bisa turunkan dan kita dapat persamaan 1.5. Untuk turunannya, apakah ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum. Mudah-mudahan tidak bertanya karena masih terlalu mudah ya materinya. Nah, seperti yang kita bahas tadi, kita mencari A0 dan A1 sehingga turunan terhadap A0 dan turunan terhadap A1-nya itu sama-sama 0. Karena di sini kita punya sistem persamaan yaitu 1.4 dan 1.5, dua-duanya dibuat sama dengan 0, ya. Sehingga kita punya persamaan 1.6 dan 1.7. Dari situ, ini terlalu lompat ya. Kita bisa lihat bahwa kalau sama dengan 0, maka konstanta minus 2 ini bisa kita hilangkan atau tidak? Misalkan, semuanya saya bagi dengan minus 2. Boleh tidak? Boleh, Pak. Bisa itu. Bisa, Pak. Boleh, ya.
Kalau semuanya saya bagi dengan minus 2, maka minus 2-nya bisa saya coret. Ya. Dari sini, sebelum saya lanjut, ya, ini mau saya tulis lagi, jumlah I dari 1 sampai N, YI kali XI, minus A0 kali XI, minus A1 XI kuadrat. Ya. Saya mengalihkan XI-nya ke masing-masing, ya, dikalikan. Nah, untuk sigma, ya, atau jumlah sum, itu kita bisa tulis karena dia operasinya adalah pengurangan, ya, maka kita bisa pecahkan mereka menjadi bentuk seperti ini. Yang 1.6, ya, 1.6 dulu. 1.6 kita punya jumlah dari YI, ya, I1 sampai N, dikurang A0 jumlah dari I1 sampai N 1 dikurang A1 jumlah I1 sampai N XI sama dengan 0. Dari sini kita dapat jumlah I1 sampai N YI, ya, yang mengandung A0 dan A1 saya geser ke sebelah kanan sama dengan, ya, karena mereka tandanya negatif, ya. Maka kita punya jumlah dari YI sama dengan A0 jumlah I1 sampai N 1 ditambah A1 jumlah I1 sampai N XI. Begitu juga dengan persamaan 1.7. 1.7. Kita punya jumlah I1 sampai N XI YI dikurang A0 jumlah I1 sampai N XI dikurang A1 jumlah I dari 1 sampai N XI kuadrat sama dengan 0. Dari 1.7 kita punya sama yang ada A0 dan A1-nya saya geser ke sebelah kanan sama dengan. Jadi sebelah kiri sama dengan tinggal ini saja. 1 sampai N XI YI sama dengan A0 1 sampai N XI tambah A1 I1 sampai N XI kuadrat. Untuk ini jelas, ya? Jelas, Pak. Dari situ kita dapat persamaan 1.8 dan 1.9. Kalau dilihat di sini, yang saya tulis di atas adalah A0 kali jumlah I1 sampai N1, ya. Ini artinya 1 dijumlahkan sebanyak N, berarti dia adalah N, ya. Jadi kita punya persamaan N kali A0 ditambah
jumlah XI kali A1 sama dengan jumlah dari YI. Jumlah XI kali A0 ditambah jumlah XI kuadrat kali A1 sama dengan jumlah XI YI. Dari sini kita bisa menghitung A0 dan A1 dengan mudah. Ya. Karena kebetulan 1.8 dan 1.9 ini kan sistem persamaan linear dengan hanya dua variabel. Ya. Variabelnya apa saja? A0, A1. Variabelnya hanya A0 dan A1. Untuk menyelesaikannya pakai metode apa? Di SMA biasanya pakai metode apa? Eliminasi. Ya, kita bisa eliminasi terus substitusi ya. Karena masih dua variabel saja, jadi mudah. Atau kita bisa juga pakai bentuk matriks ya. Ada yang tahu dari 1.8 dan 1.9 ke bentuk matriks 1.10 ini gimana caranya? Sama waktu kayak belajar OBE, Pak. Ya, sudah belajar ya. Jadi sama dengan ketika belajar operasi baris elementer ya. Ya kalau tidak percaya bentuk matriksnya seperti ini, kalian tinggal kalikan saja. Pasti nanti yang atasnya sama dengan 1.8 dan yang bawahnya sama dengan 1.10. Seperti itu. Dari matriks ini, kalau misalkan ini saya buat, ini saya anggap sebagai matriks A, dan yang ini saya anggap sebagai matriks B kecil. Maka ada beberapa cara untuk menyelesaikan sistem persamaan matriks yang 1.10 ya. Caranya kita pakai OBE, ya, operasi baris elementer. Nanti ya, pakai yang namanya eliminasi Gauss-Jordan. Sudah dipelajari kan ya? Si Gauss-Jordan ini. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Atau kita bisa pakai ini. Jadi A0, A1 itu sama dengan inverse matriks A dikalikan B. Setidaknya ada dua cara ini ya kalau kita pakai matriks. Kalau untuk kalian membuat di program, ya misalkan di Python, cara yang kedua itu lebih nyaman, lebih mudah karena untuk menghitung matriksnya itu sudah banyak tools yang bisa digunakan. Ya. Kalau untuk eliminasi Gauss-Jordan, itu kalian nanti perlu membuat kode sendiri kebanyakan, sehingga akan rumit. Ketika implementasi dalam program, dalam Python misalkan, yang kedua itu akan sangat membantu. Nah, sekarang kita ambil contoh 1.1. Kita punya data XI, YI. Saya berikan waktu 10 menit untuk kalian menghitung berapa A0-nya dan berapa A1-nya. 10 menit cukup atau kelamaan? Kalau ada yang selesai sebelum 10 menit, silahkan ya.
Ada yang sudah bisa? Pak, N-nya dari mana? N-nya itu jumlah data. Banyaknya data, bukan jumlah. Contoh di contoh 1.1 ini, N-nya sama dengan 7 karena datanya ada 7. Kalau dilihat itu kebetulan XI-nya dari 1, 2, 3, sampai 7 ya, nggak ada yang di skip. Jadi jumlah datanya kita tahu bahwa jumlah datanya ada 7. 7 pasang. Mungkin yang masih bingung ya, N-nya itu adalah jumlah data, berarti ada 7 di sini. Kemudian kalau dilihat dari 1.10, yang kita butuhkan adalah N, jumlah XI, jumlah XI kuadrat, jumlah YI, dan jumlah XI-YI. Maka dari itu di sini yang saya buat adalah yang pertama dari tabel ini saya tambahkan nilai XI kuadrat, kemudian nilai XI YI. Baru setelah itu kita hitung jumlahnya masing-masing. Ternyata jumlah XI-nya 28, jumlah YI-nya 24, XI kuadratnya 140, jumlah XI YI-nya adalah 119,5. Baru kita masukkan masing-masing ke dalam matriks persamaan 1.10. Lalu kita bisa hitung A0 dan A1-nya. Ada yang sudah selesai? A0 sama A1-nya berapa? Saya, Pak. Sudah, Pak. Berapa A0-nya? Ntar, tunggu A0-nya saya itu ganti. Ya, silakan. A0-nya itu 1/14. 1/14. Kalau A1-nya? A1-nya 47/56. 47/56. Oke. Ada yang jawabannya berbeda? Saya beda, Pak. Oke, jawaban lain. Nah, saya kasih warna beda. A0-nya berapa? Saya 0, Berapa? Halo. 0,1015, Pak. Berapa? Bisa diulangi A0-nya? 0,1015. 0,1015. A1-nya? 0,8393. 0,8393. Sama nggak ini kira-kira mereka? Beda, Pak. 1 dibagi 14. Ya, beda ya. Tapi A1-nya hampir sama. Oh iya. Oke. Kalau gitu saya mau coba langsung di Python ya. Membuat kodenya tidak sulit. Oh iya, Pak. Saya salah hitung, Pak. Yang A0, A0 ya. Ya, kita coba langsung di Python aja ya.
XI. Data yang pertama kita punya XI itu adalah array yang isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kemudian YI itu array juga. Isinya adalah 0,5, kemudian 2,5, kemudian 2, 4, 3,5, 2, 4, 3,5, 6, dan 5,5. 6, 6, dan 5,5. Kita sudah punya XI, YI, yang kita butuhkan apalagi? XI kuadrat ya, adalah kalau enaknya pakai NumPy di Python itu kalian bisa langsung XI kuadrat. Kalau kita print, dia langsung masing-masing dikuadratkan. Kemudian apalagi? Yang kita butuhkan adalah XI kali YI ya. XI kali YI. Yaitu enaknya lagi di NumPy kita cukup XI dikalikan dengan YI. Hasilnya langsung ya, dia perkalian. Nah, kita sudah punya XI, YI, XI square, dan perkaliannya, XI kali YI. Ya. Kita mau membentuk matriksnya sekarang. Tadi saya misalkan matriksnya adalah matriks A. A itu isinya adalah N, XI. N itu banyak data ya, berarti matriks A itu misalkan NP array atau NP matriks. Isinya adalah banyaknya data itu berarti len ya, len misalkan kita ambil dari XI saja. Kemudian baris 1 kolom 2 itu isinya adalah jumlah dari XI, berarti sum XI. Kemudian di sini juga sum XI. Baris 2 kolom 2 adalah jumlah dari XI kuadrat. Berarti sum XI square. Coba kita print matriks A-nya ya. Betul, kita dapat 7, 28, 28, 140 seperti yang di sini. Kemudian B, matriks B itu kita buat NP matriks lagi. Isinya adalah karena dia kolom kita harus seperti ini membuatnya. Yang di atas adalah jumlah dari YI ya. Sum Y
XI. Kemudian yang di bawah adalah jumlah dari XI, YI. Kita cetak B-nya. Kita dapat 24 dan 119,5 ya. Sama seperti di sini. Nah, karena kita ingin mencari A0 dan A1, maka kalau tidak salah kalau dengan NumPy itu kita bisa pakai ini. A, ini B. Atau ini. P matriks in langsung np.inv itu artinya inverse A ya. Kemudian dikalikan B. Oh, tidak bisa. NumPy oke. Apa ya? Lin oke ini. Ya. Ini di sini kita menginverskan A. Kemudian dikalikan B. Ternyata hasilnya adalah A0-nya itu 0,0714. Coba saya pengen coba print 1 dibagi 14 dan print berapa tadi? 47 dibagi 56. Ya. Ternyata jawaban yang tepat adalah yang ini ya, A0-nya 1 bagi 14 yaitu 0,0714287 dan seterusnya ya. Dan A1-nya adalah 47 dibagi 56 yaitu 0,8393. Jadi jawabannya yang warna hitam ya. Sampai sini ada pertanyaan? Apakah sudah jelas? Jelas, Pak. Nanti kalau misalkan kalian diminta untuk menghitung membuat fungsi regresi linier, gampang ya? Untuk yang ini masih gampang. Berapa? Yang ini masih gampang. Masih gampang. Kalau bikin program lebih gampang dong harusnya. Misal saya buat fungsinya ya. Def lin inputnya adalah data XI dan data YI. Yang dilakukan adalah ini. Hal yang sama dengan yang di sini ya. Kita punya fungsi linear regression ini sekarang ya. Nah, kalau dari data ini tadi ya, cara saya membuat datanya itu sebenarnya saya buat random tapi distribusinya normal seperti ini. Kemudian saya buat fungsi yaitu 20x kali 100. Berarti di sini kalau regresi linear A0-nya itu 100, A1-nya adalah 20. Dari fungsi itu saya tambahkan dengan data noise tadi, data ini, data yang random normal tadi.
sehingga saya dapat data yang warna merah. Nah, kalau diambil, kalau saya plot garisnya, garis yang ini, 20x plus 100, dia adalah garis yang biru. Tapi apakah garis biru ini hasil regresi linearnya? Belum tentu. Sekarang kita tinggal jalankan saja fungsinya, kemudian kita coba kita plot lagi hasil regresi linearnya. Ini bukan lagi pendekatan regresi, tapi fungsi asal yang diplot. Warnanya biru. Yang ini saya kasih warna hijau. X-nya tetap hari, kemudian ininya adalah hasil regresi ya. Linear XI-nya adalah data. Maaf. XI-nya adalah hari ya, days. Kemudian YI-nya adalah data. Oh, ada yang error. Matrix, oke. Maaf, ini yang dihasilkan adalah koefisien regresi ya. Ini. Kemudian data regresinya itu saya buat ini deh. Reg fun. Yang isinya adalah inputnya hasilnya adalah reg koefisien 0 ditambah 1 kali X. Berarti reg datanya itu sekarang reg fun dengan inputnya adalah days dan ini plotnya hari dengan data regresi ya. Matrix must be two-dimensional. Print coef, kemudian print reg data.
days, kemudian data. Nah, ini sudah benar. Kemudian, oke, print rect data. Errornya value error. I see. Oke, saya nggak tahu mengapa ini reshape. Ada yang tahu caranya? Saya harus mengubah Oke, saya kayaknya cari aja ya. NumPy reshape 2D to 1D. Oke. Travel.
Oke. Sampai matriks. Mungkin langsung ini aja. NP ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Sepertinya ukurannya masih terlalu besar. Mungkin saya pakai 8x6 saja. Ya. Kelihatan ya? Ternyata walaupun saya membuat dari fungsi asalnya yang garis warna biru, kemudian saya kasih suatu noise ya, supaya datanya terlihat agak sedikit berbeda. Ternyata hasil regresinya itu berbeda. Dia regresinya tidak sama dengan yang warna biru. Jadi hasil regresi ini benar-benar kita dapatkan dari data observasi. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Mudah-mudahan Izin nanti bertanya kalau bentar. ya silakan. Siapa itu Tadi data observ Maro, Pak. Sandi. Sandi, ya. Oke. Tadi data observasinya itu yang mana ya, Pak? Boleh lihat. Yang di kode saya. Iya, yang di codingan. Data observasinya yang ini. Oh, Ini ditambahin. Dan noise-nya didapat dari sini ya. Ya, saya ganti misalkan supaya dia random baru lagi. Kemudian saya jalankan lagi. Ya. Kebetulan yang random yang baru lagi dia hampir mirip gitu garisnya. Jadi Sandi kalau boleh baru tahu, ini. Sandi baru ambil metode numerik. iya, Pak. Oke. Ya, silakan Sandi. Kalau boleh tahu tujuan dikasih noise itu apa ya, Pak? Kayak data random tadi buat apa gitu? Normalisir atau? Kalau di sini karena saya tidak ingin membuat data yang benar-benar random ya. Di sini karena saya ingin mengambil contoh untuk regresi linear, sehingga saya butuh data yang kira-kira benar-benar bisa didekati oleh persamaan linear, persamaan garis. Nah, dalam proses ini yang saya lakukan adalah, saya tahu nih persamaan garisnya ini misalkan ya, 20x plus 100. Yaitu persamaan garis yang warna biru. Nah, kalau datanya langsung saya tempel di persamaan garis warna biru, kita tidak perlu lagi regresi. Karena dia sudah garis lurus. Misalkan plus noise-nya ini saya hilangkan gitu ya. Jadi datanya ya sudah gitu, data yang kita dapat dari garis. Kalau seperti ini kita tidak perlu lagi melakukan regresi linear karena datanya itu sudah ada di satu garis lurus. Maka itu saya perlu tambahkan noise. Noise di sini random ya, bisa positif, bisa negatif. Sehingga datanya itu tidak lagi sama dengan data di garis itu. Dari situ saya ingin membuat regresinya. Kalau yang aslinya itu tadi dari yang contoh yang di apa? Coret-coretan itu, Pak. Iya, enggak. Beda. Aslinya bisa berbagai macam data ya. Kalau di contoh ini, ya, ya, kalau saya plot ya,
Kalau di contoh ini kan yang di sini ya. Saya mau coba plot ininya XI, kemudian input satunya adalah YI. XI ya. Kalau ini yang dari contoh 1.1 ya. Kemudian saya mau plot datanya. Kalau ini karena saya tidak ada persamaan garisnya, yang ini tidak perlu lagi, karena ini memang tidak dipakai. Ini kita benar-benar hanya dari data, misalkan XI, YI, kemudian plot hasil regresinya, XI, dan ya. Kita lihat di sini dari data itu, ya, dari data di soal contoh 1.1 kita punya data observasinya yang titik-titik warna merah ya. Dan ternyata titik-titik warna merah ini setelah kita hitung persamaan regresinya, kita dapat yang garis warna hijau. Jadi garis warna hijau ini adalah garis sedemikian sehingga kuadrat error dari masing-masing titik merah itu terhadap garis warna hijau itu minimal. Seperti itu. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ini sebenarnya materi untuk hari Jumat. Jadi ada materi untuk kuantifikasi error. Dari penghitungan regresi tadi, kita tahu bahwa jumlah dari kuadrat errornya adalah SR ini. Persamaan 1.12. Sehingga dari sini, estimasi standar errornya itu kita menggunakan notasi S kecil Y per X gitu ya. Yang nilainya adalah akar dari SR dibagi N-2. N ini adalah banyaknya data ya. Nah, si persamaan 1.13 ini, dia menyatakan kira-kira errornya, kalau kita plot datanya dengan hasil regresinya, itu errornya adalah ya kira-kira sekian gitu untuk setiap datanya. Nah, kalau kita lihat estimasi ini 1.13 itu persamaannya mirip dengan yang namanya simpangan baku. Simpangan baku itu bahasa standar yang dipakai adalah standard deviation. Deviasi standar. Yaitu simpangan baku yaitu 1.14 dan yang 1.15. 1.14 ini standar deviasi. Dia standar deviasi atau varians. Saya lupa ya. Entah dia standar deviasi atau varians ya. Yang pasti salah satunya adalah kuadrat dari yang lainnya. Nah, dari 1.14 kita punya 1.15
yaitu estimasi standar error untuk 1.14, yaitu 1.15. Nah, dari situ kita punya ya kira-kira apa ya istilahnya ini? Rasio errornya itu adalah persamaan 1.16. Ini jarang dipakai. Yang kebanyakan dipakai adalah ketika kita sudah punya data, ya sudah kita buat regresinya saja. Informasi ini sebagai informasi tambahan saja, tapi bisa jadi keluar di ujian. Ada yang ditanyakan? Simpangan baku itu tadi- ya silakan. ST tadi sebagai apa Pak ya? ST itu disebut di sini simpangan baku. Standar deviasi. Kalau yang SY itu Pak? Standar deviasinya itu yang 1.15 ya. 1.14 itu kita mau mengubah rata-ratanya dari data, kita ubah ke bentuk, kita ubah supaya rata-ratanya menjadi 0. Dan ini, maaf, Y bar. Y bar di sini harusnya Oke, gini. ST ini adalah sama sebenarnya, kuadrat selisih error kuadrat ya. Tapi Y bar ini dia adalah nilai dari rata-rata. Bedanya kalau di 1.12 kita punya Y-nya itu adalah nilai dari regresinya. Kalau di sini Y bar ini kalau tidak salah rata-rata, sehingga kita punya simpangan bakunya atau standar deviasinya adalah yang ini, yang SY. Makin bingung ya? Oke. Jadi yang bakalan kita pakai itu sebenarnya yang SY per X apa ya? Untuk standar error. Ya, standar error yang dari regresinya itu adalah yang SY per X yang 1.13. Tapi kalau 1.15 ini adalah standar deviasi. Mereka tidak sama, tapi hampir sama. Ya Pak, baik Pak. Nah, si R ini, ya, R kuadrat ini disebut sebagai koefisien determinasi. Dari koefisien determinasi itu kita bisa dapatkan yang namanya koefisien korelasi, yaitu akar dari persamaan 1.16. Nah, persamaan korelasi ini 1.17 itu dia menandakan apakah dua data itu dia berkorelasi atau tidak. Korelasinya terhadap regresi linear ya. Jadi kalau kita plot datanya, kita pengen coba dekati dengan regresi linear, kita bisa tahu nih apakah sebenarnya dua data kita itu punya korelasi atau tidak. Kalau tidak berkorelasi, ya berarti mereka sebenarnya tidak punya hubungan apa-apa gitu ya.
Mungkin ada, tapi errornya mungkin cukup besar. Nah, dari persamaan ini kita bisa kerjakan yang contoh 1.2 ya. Dari contoh yang pertama tadi, kita bisa hitung standar deviasinya, kemudian estimasi standar errornya. Jadi kita bisa hitung 1.15 dan 1.13 dan koefisien korelasinya yaitu 1.17. Nah, baru setelah itu biasanya kita bisa menginterpretasikan model regresi linear dari data. Sampai sini sebelum ke regresi polinomial, ada pertanyaan? Informasi yang dicontoh, ya silakan. Yang codingan juga di-share nggak Pak nanti Pak? Yang codingan bisa di-share. Nanti akan saya coba share ya. Baik Pak. Mungkin kalau Pak, mau saya tanya. tidak share langsung kodenya, saya kopikan ke ini ya, ke kelas notebook yang ini. Ya silakan, tadi siapa yang mau tanya? Ini Pak, hubungan antara koefisien determinasi dengan koefisien korelasi itu tinggal diakarin saja atau apa? Mesti pakai rumus yang dikorelasi itu Pak? Enggak, sebenarnya tinggal diakarin aja. Oh, diakarkan Ini kan saja, kita Pak. punya koefisien determinasi itu kuadrat dari koefisien korelasi. Jadi kita tinggal ambil akarnya saja. Oh, itu mungkin ini apa alternatif kalau misalkan kita nggak nyari STSR dulu Pak ya? Iya, ini rumus lengkapnya seperti ini. Ya, Pak. Baik Pak. Istilahnya persamaan 1.17 ini persamaan yang sudah dihitung sama orang lain dan kalian tinggal pakai gitu. Tapi kalian bisa coba hitung sendiri dari ST sama SR itu tadi. Oke, kalau tidak ada, saya mau menyentuh sedikit ke regresi polinomial. Apa itu polinomial? Polinomial itu adalah ya polinomial ya. Polinomial itu contohnya persamaan kuadrat atau persamaan cube. Persamaan kuadrat itu polinomial derajat 2 misalkan. Nah, di contoh regresi polinomial ini di awal kita akan mempelajari dari polinomial derajat 2. Regresi kuadratik. Contohnya seperti apa? Ketika kita punya sebaran data misalkan mungkin saya buat di sini ya. Misalkan kita punya ada 50 hari gitu ya. Kemudian data itu kita mau buat data kuadrat. Nggak usah pakai inilah, pakai kuadrat ini aja. Misalkan data idealnya itu kita pakai tinggal dikuadratkan gitu ya.
days minus 20 misalkan. Baru datanya kita kasih noise supaya kita mau tahu bentuk datanya. PLT scatter. Days sama data. Kita punya data yang bentuknya seperti ini. Nah, kalau dilihat bentuknya ya kira-kira bisa didekati dengan persamaan kuadrat gitu ya. Karena bentuknya kurang lebih hampir sama dengan ini. PLT plot days, data ideal. Misalkan saya ambil warna merah. Kira-kira bisa didekati dengan kurva yang warna merah itu ya. Dari sini kira-kira kita bisa coba mendekati data yang ada noise-nya yang warna biru itu dengan suatu persamaan kuadrat. Nah, di sini kita belajar yang namanya regresi polinomial. Prosesnya sebenarnya kurang lebih sama. Nanti kalian bisa pelajari sendiri untuk persiapan di hari Jumat. Supaya hari Jumat kita bisa agak lebih cepat. Sebelum saya akhiri, ini perkuliahannya benar sampai jam 2.40 ya? Kelewatan 1 menit. Iya, Pak. Sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Saya ada pertanyaan Pak, tapi di luar sesi perkuliahan saja. Mungkin. Oke. Kalau gitu sesi perkuliahannya saya tutup Pak, dulu. Ya. Pak. Oh ya, silakan. Tanggal 2 itu tanggal merah, Pak. Hari Jumat ini tanggal merah ya? Oke. Hari Jumat ini tanggal merah. Gini aja deh. Kuliahnya saya tutup dulu karena tidak ada yang bertanya tentang materi ya. Setelah saya tutup, kita bisa tentukan penggantinya ya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Rekamannya saya stop dulu ya.